sahabat belajar, Herman RN yang berbahagia di mana saja berada. Kali ini kita berjumpa dalam pembelajaran sastra, yaitu puisi. Sebelumnya saya mengimbau kepada sahabat belajar semuanya, jangan lupa subscribe video ini, berikan like-nya, dan silakan disebarkan, share kepada orang lain jika menurut Anda bermanfaat. Sahabat belajar Herman RN semuanya, kali ini saya ingin bicara persoalan teknik mencipta puisi. Sebelumnya saya sudah pernah menyampaikan bahwa salah satu teknik mencipta puisi itu bisa dengan membuat akronim, diurutkan dari atas ke bawah, kemudian kita ciptakan kata-kata tertentu menyamping sehingga menjadilah sebuah puisi yang utuh. Puisi ini disebut dengan puisi akrotik oleh para ahli. Sahabat belajar, kali ini saya akan memberikan hal-hal yang berbeda tentang teknik penciptaan puisi yang lainnya. Nah, sahabat belajar semuanya, kita paham bahwa puisi itu adalah karya sastra yang disampaikan dengan bahasa yang indah. Saya tidak mendefinisikan lagi soal keindahan, karena semua kita punya perspektif tersendiri tentang keindahan itu. Tapi sahabat belajar, satu hal yang harus kita ketahui, puisi itu adalah menyampaikan banyak hal dengan sedikit kata-kata. Ini dulu yang harus kita pahami. Ini pernah diungkapkan oleh Emerson, penyair Amerika Serikat. Puisi itu adalah upaya seseorang menyampaikan banyak hal dengan sedikit kata-kata. Nah, kalau begitu, jika selama ini kita menyampaikan hal-hal tertentu dengan bahasa yang luas, bahasa yang terstruktur dari sisi sintaksisnya, bahasa yang memang mengikuti kaedah gramatikal kalimatnya, puisi mencoba memberikan peluang bahwa segala sesuatu yang kita rasa, kita pikirkan, yang ingin kita sampaikan kepada orang lain itu dapat kita sampaikan dengan bahasa yang minimal, dengan bahasa-bahasa yang simbolis. Nah, saya ingin memberikan sedikit contoh. Ada contoh misalnya orang memberikan kalimat, dia membeli baju untuk ibu. Kalimat dia membeli baju untuk ibu secara struktur sintaksis ini sudah benar dan sangat berterima. Dia sebagai subjek, membeli sebagai predikat, baju objek, untuk ibu menjadi pelengkap. Bahkan kalau mau kita lengkapi lagi, dia boleh saja kalimat ini kita buat, dia membeli baju di pasar untuk ibu, sehingga subjek, predikat, objek, keterangan pelengkap. Nah, dalam puisi, apa yang ingin disampaikan tentang hal yang sama itu bisa kita gunakan dengan kata-kata yang singkat, padat, simbolis, tapi maknanya sampai. Apa maksud membeli baju untuk ibu? Mungkin ia ingin menafsirkan bahwa baju itu adalah hadiah untuk ibunya, ingin menafsirkan bahwa ia ingin memperoleh kesayangan ibunya, kasih sayang yang lebih, ingin menyayangi, dan sebagainya, hal-hal yang positif. Maka kalimat yang panjang ini bisa disampaikan dengan bahasa yang puitis. Dia membeli hati ibu. Nah, sederhana sekali, singkat, padat. Dia membeli hati ibu. Makna hati ibu ini multitafsir. Mungkin baju, mungkin hadiah yang lainnya. Ini bahasa yang disebut bahwa bahasa puisi itu menyampaikan banyak hal dengan bahasa yang sedikit. Kita ambil contoh kedua seperti ini. Setelah hujan lebat, kampung itu banjir besar. Nah, ini kan kalimat yang sederhana dari contoh-contoh bahasa Indonesia.
Di buku-buku sekolah juga banyak. Setelah hujan lebat, banjir besar datang. Setelah hujan lebat, kampung itu banjir besar. Banyak sekali contoh-contoh seperti ini. Nah, untuk menyampaikan hal ini dengan bahasa yang puitis, dengan ungkapan-ungkapan untuk sebuah puisi, kita bisa mengubahnya menjadi langit menangis, kampung itu jadi laut. Sederhana sekali kalimatnya, langit menangis, kampung itu jadi laut. Nah, sahabat belajar semuanya, begitulah yang dimaksud dengan puisi. Kita bisa menyampaikan banyak hal tapi dengan bahasa yang minimal. Ada misalnya ingin menyampaikan sesuatu yang sangat vulgar. Persoalannya adalah ketika puisi itu ingin kita sampaikan kepada orang lain atau kita kirimkan kepada media, redaktur media kadang tidak suka dengan bahasa-bahasa yang terlalu berterus terang. Katakanlah misalnya, sejak COVID-19, kampung ini berubah jadi sepi. Nah, terlalu terang benderang. Mungkin kita bisa mengubahnya menjadi, sejak kau datang, kampung ini jadi mati. Nah, bahasa-bahasanya simbolis untuk mengungkapkan sesuatu. Nah, sahabat belajar, ini salah satu teknik atau salah satu cara dalam menciptakan puisi. Yang paling penting kita pahami bahwa puisi itu adalah ungkapan perasaan seseorang tentang banyak hal, sekali lagi tentang banyak hal, tetapi disampaikan dengan bahasa yang minimal. Bagaimana kita bisa memperoleh bahasa yang minimal sehingga mampu menyampaikan banyak hal? Artinya kita harus memiliki banyak kosakata. Bagaimana cara memiliki banyak kosakata? Sederhana, banyak membaca. Nah, logikanya begini. Seseorang yang ingin mahir menulis puisi, dia harus banyak membaca puisi. Seseorang yang ingin pintar menulis cerpen, dia harus banyak membaca cerpen. Seseorang yang ingin bisa menulis novel, harus yakin dan harus rajin membaca novel. Saya mau ibaratkan sebuah botol kosong. Katakanlah ini ada botol kosong sudah berisi sedikit dengan air jeruk. Nah, ketika air jeruk ini saya isi, sudah penuh, saya isi kembali dengan air jeruk. Yang tumpah adalah air jeruk. Ketika botol ini saya isi dengan air mineral, sudah penuh, yang tumpah adalah air mineral. Ketika botol ini saya isi dengan air teh, sudah penuh, yang tumpah maka adalah air teh. Nah, sahabat belajar, begitu juga otak manusia. Otak manusia itu akan tumpah berdasarkan apa yang kita isi. Kalau kita memang banyak membaca hal-hal yang berbau politik, kita akan sangat mudah menulis hal politik. Kalau kita banyak membaca puisi, kita akan merasa gampang menulis puisi. Maka, salah satu metode dalam menciptakan sebuah puisi itu, banyak-banyaklah membaca puisi. Lalu, berikan sedikit warna pada puisi tersebut, bahwa yang ingin kita sampaikan itu adalah banyak hal tentang perasaan, tetapi dengan menggunakan bahasa-bahasa yang sedikit. Tentunya bahasa-bahasa yang penuh makna, bahasa-bahasa yang simbolis, tapi juga logis ketika ditafsirkan. Ini saja yang dapat saya sampaikan untuk pembelajaran kali ini. Sampai bertemu lagi di lain materi. Tetap terus di channel ini. Salam kreatif.